Orang kesurupan itu nggak seperti itu yang saya tahu. Saya sering menangani orang-orang kesurupan dan orang kesurupan itu nggak kayak gitu. Nggak bakalan bisa sedetail itu, jelas ngomongnya, itu nggak mungkin. Dan kesurupannya Linda bisa saya bilang bohong. Ya, kalau Linda masih membantah dengan keterangannya Widi sama Mega, berarti Linda orang yang tahu duduk permasalahannya. Dan saya ingatkan yang satu lagi bahwa orang kesurupan itu tidak akan pernah tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan selama kesurupan itu terjadi. Kalau sudah sadar, dia tidak akan pernah tahu. Itulah orang kesurupan. Jadi sekali lagi bahwa kesurupannya Linda itu bohong. Nah guys, gimana nih? Apakah benar kecurigaan kita selama ini bahwasanya Linda ini kesurupan hanya dibuat-buat dan direkayasa? Dan jika benar kesurupannya Linda ini adalah kesurupan yang direkayasa dan dibuat-buat, siapa sebenarnya yang menyuruh Linda untuk kesurupan dan apa tujuannya? Tentu ini sangat dicurigakan ya guys. Apakah Linda juga terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini? Karena menurut warganet ini yang juga paham tentang orang kesurupan, tidak pernah ada yang namanya orang kesurupan tuh ingat apa yang diucapkan ketika kesurupan. Maka jelas saja yang dilakukan Linda adalah sebuah rekayasa dan sebuah manipulasi. Nah, di sini tentunya Linda juga harus bertanggung jawab tentang kesurupan yang dibuat-buat itu. Karena berkat itulah semua ini bisa terjadi, sehingga 8 orang yang tidak bersalah ini akhirnya menerima hukuman dari perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar dan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Bang, kalau menurut pendapat abang mengenai kasus kematian almarhumah Vina dan Eki di Cirebon, apa penyebab kematiannya bang? Begini, menurut keyakinan saya yang bersumber dari berkas perkara yang saya baca dan pelajari, yang saya melihat ada banyak ketidaksesuaian dalam keterangan-keterangan, dan berkas perkara itu juga hanya bersumber dari keterangan-keterangan dan tidak didukung oleh scientific crime investigation dan juga bukti-bukti yang tak terbantahkan. Saya sih meyakini bahwa ini adalah peristiwa laka lantas. Nah, yang menarik adalah untuk digali penyebab terjadinya laka lantas. Ini yang harus kita cari tahu apa yang menyebabkannya. Ya guys, jadi pakar hukum ini masih meyakini bahwasanya memang kasus Vina Cirebon dan Eki ini bukanlah kasus pembunuhan dan pemerkosaan, namun ini adalah laka lantas. Dan pakar hukum ini meminta untuk meninjau kembali apa motif dan tujuannya, yang harusnya ini adalah kasus laka lantas, kenapa diubah menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dan juga harus dicari tahu penyebab kecelakaannya itu apa. Dan kalau memang ini terbukti kasusnya adalah kasus laka lantas, pakar hukum ini meminta apa penyebab kecelakaan tersebut. Jadi Ibtu Rudiana melakukan 3 kasus. Ini Ibtu Rudiana bisa saja tersandung 3 kasus besar. Yang pertama adalah narkoba atau bubuk-bubuk haram, dan yang kedua adalah pembunuhan berencana bersama kru-krunya, dan juga yang ketiga adalah salah tangkap, yang mana beliau telah mempenjarakan 8 orang yang seharusnya tidak bersalah dan tidak mengetahui apapun. Ini sama saja dengan kejahatan besar. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Fix, sudah nyata sekali dan jelas sekali bahwa Eki Vina Cirebon ini adalah bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Karena dari tim pengacara Saka Tatal, Bang Edwin, itu telah menemukan bukti scientific crime yang tidak terbantahkan adanya percakapan SMS yang dilakukan oleh Vina kepada Widi, tepatnya kurang lebih dari jam 22:15 menit. Itu sama artinya dengan keterangan dia di persidangan PK Saka Tatal. Jadi fix keterangan Widi ini tidak mengada-ngada, telah didukung oleh suatu scientific crime investigation yang scientific ya, yang tidak terbantahkan, yang ada di dalam ekstraksi HP-nya Widi, gawainya Widi dan Vina. Jadi benar sekali ini adalah berarti terjadi percakapan di jam-jam tersebut. Sedangkan menurut dari BAP yang ada,
jam 22 itu telah terjadi pemerkosaan, sedang tergantungnya perkosaan. Jadi itu tidak nyambung sekali. Dan yang paling benarnya itu adalah masih adanya komunikasi antara Vina dengan Widi. Jadi jelas sudah bahwa ini bukanlah suatu kasus pembunuhan, tapi kasus kecelakaan tunggal. Nah, sekarang kita tinggal menunggu lagi apa bukti konkret keseriusan dari pemegang jabatan yang ada, bahwa untuk mengklarifikasi ini, untuk menyatakan apakah mesti terpidana ini dibebaskan dulu, apa mesti dilanjutkan PK, atau bagaimana caranya bahwa memang ini benar-benar mendapatkan suatu keadilan, tidak menunggu waktu yang lama lagi. Oke netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita kawal dan pantau terus, jangan sampai ini lengah, jangan sampai keadilan ini hilang di negeri Indonesia tercinta ini. Oke? Ya guys, jadi menurut warganet ini memang terbukti apa yang disampaikan oleh kesaksian Widi dan Mega yang mengatakan bahwa Vina itu adalah korban laka lantas dan bukan pembunuhan atau pemerkosaan. Hal tersebut dibuktikan juga dengan ekstraksi handphone Vina yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Widi dan Mega. Guys, bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Indikasinya gitu kan ada dua. Gitu. Saya langsung nyatakan bahwa memang Eki malam hari itu dalam posisi mabuk. Mabuk, ya. Dalam posisi mabuk dan berkendara, saya nggak tahu seperti apa. Namanya orang mabok ya. Iya kan, artinya mabok akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang. Ya, malam itu. Dan bagaimana dia berkendara dan lain sebagainya, bisa saja ini kemudian terjadi laka tunggal. Bisa. Tapi saya tidak bisa menyatakan ini benar. Ini hanya dugaan. Ya. Ini berdasarkan riwayat beberapa jam sebelum Eki dan Vina meninggal. Bang, ada kabar-kabar gak sih kalau Eki bawa motor balap banget dan memang dia punya skill gitu? Ada beberapa yang menyatakan seperti itu, bahwa pada malam itu Eki cukup lumayan ngebret lah naiknya. Itu ada di keterangan si Mega kalau nggak salah sama Widya. Nah, kemudian itu asumsi pertama. Kalau laka tunggal berarti karena mabok. Asumsi kedua, memang di beberapa peristiwa atau perilaku anak-anak motor waktu itu yang memang berbeda genre, bukan berbeda genre ya, berbeda bendera, berbeda organisasi, sering sekali terjadi benturan-benturan gesekan di jalan. Ketika misalkan saya lagi kumpul nih, ada orang mungkin 5 motor, 6 motor, tiba-tiba lawan itu saya misalkan eksisi, kemudian GBR datang sendiri sambil ngebret dan lain sebagainya, pasti kita kejar. Pasti kejar. Zaman 2016 itu, Bang. Ya, pokoknya 2016 sebelumnya juga biasanya begitu ya seperti itu. Kalau kena ya ditendangnya jatuh dan lain sebagainya, biasalah muncul penganiayaan di situ, bisa saja itu terjadi. Cuman saya tidak berani menyatakan bahwa inilah yang terjadi. Tidak sama sekali. Saya belum mengetahui sesuatu. Hanya dugaan-dugaan saja. Tapi kalau berdasarkan riwayat bahwa posisi Eki ya terutama yang mengendara itu posisinya memang mabuk waktu itu. Kalau Eki itu memang punya skill untuk jumping apa? Ada nggak sih biasanya dalam organisasi biasanya ada masing-masing slot kan? Saya tidak mengenal secara eksplisit Eki itu seperti apa, karena memang eksisi waktu itu organisasi yang cukup besar untuk 4 organisasi bermotor ya, Onak, GBR, kemudian Monreker, eksisi. Itu yang terbesar itu eksisi, sekali kumpul itu bisa lebih dari 500 orang. Dan anggota yang waktu itu terdata oleh kami secara resmi itu ada kurang lebih 800-an lebih lah. Itu. Dan dengan simpatisan ya, termasuk si Eki itu juga simpatisan karena usianya masih di bawah syarat formil masuk ke eksisi waktu itu. Apa aja sih, Bang, organisasi syarat untuk masuk ke eksisi itu, Bang? Ya, pertama usia harus 17 tahun minimal, usia meningkat ke dewasa. Yang kedua, memahami organisasi, riwayat organisasi. Yang ketiga, taat pada asas hukum yang berlaku di negeri ini.
dia juga kemudian setia terhadap organisasi, seperti itulah. Saya pikir umum lah. Terus Eki tadi sempat disimpulkan bahwa Eki bukan dari bagian dari ekstasi, atau memang dia baru? Ekstasi adalah Eki adalah bagian daripada ekstasi. Bagian daripada ekstasi. Tapi formilnya silakan cari. Saya nggak tahu, barangkali ada data yang berbeda. Eki tidak memiliki KTA. Simpatisan berarti dong? Bisa. Tapi sebetulnya dia konsisten dengan ekstasi itu karena hanya saja karena usianya memang belum cukup untuk bisa diberikan KTA. Tapi dia memang konsisten di ekstasi, maka ekstasi menyatakan bahwa Eki adalah bagian daripada ekstasi. Itulah menurut keterangan mantan sekjen ini mengatakan bahwa pada malam itu Eki benar dalam keadaan mabuk mengendarai motor. Nah guys, bisa saja di sini kenapa Ibtu Rudiana ini membuat kasus ini sebagai kasus pembunuhan adalah beliau takut ketika diotopsi ternyata di dalam tubuh Eki mengandung alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Mungkinkah itu salah satu alasan dari Ibtu Rudiana tidak mau melakukan autopsi kepada Eki? Bisa saja saat itu mengancam posisi Ibtu Rudiana yang juga bekerja di bidang narkotika pada saat itu. Guys, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa Eki dan Vina ini hanyalah korban laka lantas dan 8 orang yang dinyatakan bersalah pada 2016 dulu hanyalah korban salah tangkap yang kami hitamkan oleh Ibtu Rudiana? Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Guys, itulah informasi terkait kasus Vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.